Ini boleh ya kita lanjut ya ke ini kasus kedua gitu ya. Misalnya sebuah perusahaan otomotif Turki membuat perjanjian dengan perusahaan Indonesia untuk mendirikan usaha bersama atau joint venture di Indonesia di bidang manufaktur mobil listrik. Nah, perjanjian ini disepakati dan dibentuk di Ankara, Turki. Perjanjian semacam ini merupakan perjanjian HPI. Nah, para pihak sepakat bahwa seandainya timbul perkara dari perjanjian mereka, maka mereka akan mengajukan perkara di pengadilan Indonesia. Namun demikian di dalam kontrak mereka juga disepakati bahwa perjanjian mereka tunduk pada hukum perdata material Turki. Idealnya Pak Bayu kalau ngelihat case ini tuh gimana sih diselesaikannya? Kalau kembali ke kasus tadi ya, ada dua hal yang penting. Para pihak tuh sepakat bahwa kalau ada sengketa, majuinnya ke pengadilan mana? Mereka sepakat Indonesia. Oke, jadi kalau timbul perkara, mereka mengajukan salah satu menggugat yang lain di pengadilan Indonesia. Lalu pertanyaan kedua, mentang-mentang pengadilannya Indonesia, apakah hakim Indonesia otomatis harus pakai hukum perdata Indonesia? Jawabannya enggak. Why not? Karena di kontrak mereka sepakat kan bahwa kalau soal material kontraknya kita sepakat tunduk pada hukum Turki ya gitu. Jadi hakim Indonesia mengadili perkara ini tetap harus pakai hukum Turki, hukum perdata Turki. Jadi kalau timbul pertanyaan, jadi hakim Indonesia harus ngerti dong hukum Turki ya harus. Dan itu bisa dengan saksi ahli, bisa dengan segala macam, tapi itulah hukum perdata internasional gitu bekerjanya. Jadi pilihan forum, pilihan pengadilan sama pilihan hukumnya itu bisa dua barang yang berbeda. Gitu. Jadi next fondasinya Mbak Firta di RUU ini nanti apa aja tuh? Ya makanya berangkat dari jawaban-jawaban Bapak Ibu ini apa namanya item apa nih yang perlu diperbaiki ditambahin? Yang dibutuhkan itu yang kita coba provide ya. Jadi disinilah RUU HPI diatur intinya nanti muatannya untuk menjawab 3 permasalahan utama dari HPI yang tadi sudah dijabarkan oleh Yang Mulia Bu Rahmi dan juga Pak Bayu. Jadi yang pertama mengenai choice of forum. Kapan sih pengadilan Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu persoalan HPI. Lalu yang kedua mengenai choice of law-nya. Kalau misalkan pengadilan Indonesia sudah berwenang mengadili suatu perkara HPI, hukum mana nih yang dipakai? Apakah hukum Indonesia ataupun hukum asing? Nah, ini kaidah-kaidah penunjuknya lah yang diatur dalam RUU HPI ini. Yang ketiga mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing yang sudah kita sempat diskusikan sebelumnya ya Mbak ya. Jadi kapan sih suatu pengadilan putusan pengadilan asing bisa dieksekusi di Indonesia. Nah, kembali lagi untuk RUHP ini tidak akan langsung menyelesaikan atau mengatur mengenai isu penyelesaian konkretnya karena itu akan diatur terhadap hukum nasional yang lainnya. Misalkan jadi kaidah penunjuknya adalah hukum Indonesia yang berlaku. Hukum Indonesia yang mana nih yang berlaku? Kalau terkait dengan perkawinan berarti undang-undang perkawinan. Kalau terkait dengan kontrak KUH Perdata misalkan. Nah, itu hukum intern Indonesia yang akan mengatur. Nah, 3 hal inilah yang coba diatur di dalam RUU HPI seperti itu. Kalau dari Bu Rahmi sama Pak Bayu sendiri, apakah substansi ini yang akan dibuat di RUU HPI udah menjawab kebutuhan belum? Saya ini apa yang perlu ditambahin nih kira-kira? Makanya kita diskusi kan. Tantangan ya apa yang dibicarakan oleh Pak Bayu. Memang diatur di pasalnya bahwa hakim Indonesia dapat menerapkan hukum asing. Nah, itu yang selama ini saya ceritakan tadi tidak mudah kita akan memberlakukan sedemikian karena itu civil law. Kecuali ditentukan oleh undang-undang, ditulis dulu oleh undang-undang. What do you suggest Pak Bayu? Menjawab tantangan ini, dan apakah substansi yang akan dibuat nanti di RUU HPI sudah menjawab kebutuhan? Kebutuhan minimum untuk memberi pedoman pada pengadilan Indonesia, pada semua stakeholders ya, notaris atau lawyer yang membuat strategi buat kliennya. Ini kira-kira sebaiknya kita gugat di Indonesia enggak? Kalau sekarang nggak ada pegangan, tapi kalau undang-undang HPI ini berlaku, si lawyer misalnya bisa untuk kliennya dia mengatakan, saya menggugatnya jangan di Indonesia atau di Indonesia. Kenapa? Karena kalau di Indonesia undang-undang HPI-nya akan menunjuk ke arah hukum X. Hukum X itu menguntungkan nggak sih buat klien saya?
menguntungkan loh. Kalau gitu mari kita gugat di Indonesia. Jadi ada pegangan ya, ada pedoman. Itu yang sumbangan penting bagi Indonesia. Tapi yang hal lain juga penting, tadi sudah disinggung oleh Bu Firta, itu adalah bahwa kita nggak sekedar untuk pokoknya kalau hukum asing ya hukum asing kita berlakukan tanpa ada filter gitu ya. No, kenapa? Karena undang-undang ini juga mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan nasional, kepentingan warga negara. Karena itu misalnya si orang Turki sama perusahaan Indonesia tadi sepakat kita pakai hukum Turki ya. Oke, termasuk kita pakai bentuk joint venture-nya pakai bentuk PT yang ada di hukum Turki. Wah, begitu perusahaannya dibuat di Indonesia, ada undang-undang penanaman modal kita ya yang mengatakan nggak bisa joint venture dengan pihak asing, harus berbentuk PT sesuai PT-nya Indonesia. Jadi undang-undang PT yang harus diberlakukan. Nah, itu artinya apa? Ada kaidah hukum memaksa, mandatory rules yang nggak bisa dikesampingkan gara-gara lewat sepakat aja. Nah, undang-undang HPI ini juga mengarahkan itu, hati-hati, bukan jangan semena-mena karena ada aturan-aturan memaksa yang nggak bisa disimpangi atau bahkan kepentingan umum, gitu, ketertiban umum, public order. Baik, ini pertanyaan tambahan sebelum kita mengakhiri segmen akhir ini ya Pak Bayu. Nanti kan kita bicara soal implementasi nanti. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan nih untuk pemerintah agar ini kita menjadi lebih baik lagi dan lain sebagainya. Ya, hal pertama tentunya karena ini menjadi senjata pegangan bagi para hakim. Ya, saya merasa pengenalan, training, bagaimana mengaplikasikan undang-undang HPI di seluruh pengadilan dan hakim-hakim Indonesia itu menjadi sangat vital gitu ya. Setelah itu ya sosialisasi juga pada pemangku kepentingan lain, notaris, lawyer dan dan yang kedua adalah pendidikan tinggi hukum. Berubah sama sekali karena kita harus memperkenalkan undang-undang ini sebagai HPI-nya Indonesia yang mungkin beda dengan HPI-nya Singapura dan sebagainya. Baik, singkat Bu Hakim, last questions. Kalau RUU HPI ini disahkan, apa aja yang perlu dipersiapkan kalau dari sisi? Kalau dari sisi hakim, pertama tentu hukum acara ya. Hukum acara itu baik dari pemeriksaan saksi, bukti, atau kemudian pelaksanaan putusan seperti pelaksanaan itu hukum acara penting sekali. Yang kedua benar, saya setuju dengan Pak Bayu harus sosialisasi. Apalagi dalam menerapkan hukum asing di Indonesia itu menurut saya itu juga harus pengaturan. Saya kasih contoh seperti perkara dipilotkan di negara lain, misalkan di Singapura. Oke, kita akuilah putusan itu ya. Nah, di situ Singapura tentu sudah menunjuk kuratornya. Apa boleh kurator Singapura langsung menjual-jual aset di Indonesia? Kan nggak mungkin kan? Harus ada lagi aturan lain bahwa apabila ada aset di Indonesia, menurut usul saya harus dengan apalah caranya. Oke, kita diakui di Indonesia. Mungkin harus ada penetapan ketua pengadilan menunjuk kurator di Indonesia untuk menjual-jual di situ gitu. Apakah benar asetnya? Atau misalkan stasiun kereta api harus dijual, itu kan nggak mungkin ya. Atau lapangan udara Indonesia harus dilelang, itu kan kita itu udah kepentingan umum kita. Nah, karena itu tidak mungkin orang asing bertindak seluasa di negara Indonesia yang berdaulat. Kita harus banti-banti terhadap itu. Jadi hukum acara itu penting sekali. Kemudian sosialisasi, benar kata Pak Bayu, itu yang menurut saya yang paling pokok ya Pak Bayu itu. Baik, ya Mbak Firta, langkah dan strategi apa nih dari pemerintah supaya bisa diimplementasikan secara efektif dan efisien? Siap Mbak, ini sebenarnya sama ya, sejalan dengan apa yang disampaikan Bu Rahmi dan Pak Bayu. Yang pertama itu adalah diseminasi, di mana untuk proses pembentukan ini kami juga selalu melibatkan sebenarnya seluruh stakeholders, baik kementerian, lembaga, hakim juga, dan juga asosiasi-asosiasi yang terkait dengan HPI ini. Nah, dan itu akan terus nih sampai dengan nanti implementasi ke depannya. Selain itu juga di dalam RUU ini itu ada pendelegasian juga sebenarnya. Jadi diperlukan aturan lainnya yang implementing regulationnya lah. Seperti contohnya untuk bantuan timbal balik dalam masalah perdata dan komersial yang tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Bu Rahmi, bahwa nanti
gimana nih mekanismenya supaya nanti ahli luar itu bisa didatangkan ke Indonesia, ataupun alat bukti dari yang ada di luar negeri bisa di provide untuk dihadirkan di dalam persidangan seperti itu. Nah, hal-hal itu juga yang nanti perlu pengaturannya lebih lanjut pasca diundangkannya Undang-Undang HPI Indonesia ini, kalau kata Pak Bayu tadi. Sedikit tambahan. Boleh, Bu, Ya. silahkan. Itu kan untuk di kita ya. Untuk di luar juga, misalkan ada putusan di bidang hak cipta ini, ada perusahaan asing mengambil di platform yang dimasukkan di platformnya, ada orang dia mengambil lagu-lagu Indonesia. Sementara pemilik dan pemegang hak ekonomi dan hak ciptanya orang Indonesia tanpa izin. Nah, kami ada putusan tentang itu dan kita periksa, terbuktilah yang pihak asing itu melanggar. Nah, bagaimana kita mengetahui putusan kita itu dilaksanakan oleh asing? Karena di situ kita menuntut si tergugat itu membayar ganti rugi, jadi sekian M lah gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa putusan kita dilaksanakan di sana? Mungkin apakah ada satu lembaga sendiri, karena ini privat, perkara perdata kan privat ya. Apakah yang bersangkutan yang memantau apakah bisa dilaksanakan di situ? Ada ya? tim yang monitoring bahwa ini dieksekusi dengan tepat gitu, Bu Firta. Jadi untuk menjaga kita taat dengan melaksanakan putusan asing. Artinya kalau memang sudah terjadi perjanjian multilateral, kita juga memantau dong putusan di sana dilaksanakan atau tidak. Nah, itu yang menurut saya perlu juga ya di situ tambahannya. Kerjasama antar negaranya ya Bu ya, berarti. Apakah ada satu lembaga di situ, mungkin di masing-masing instansi gitu maksud saya. Ada last closing statement mungkin dari Pak Bayu, singkat saja. Ya, betul-betul ini masa yang baik untuk berharap ya bahwa undang-undang HPI ini bisa diberlakukan. RUU ini diberlakukan sebagai undang-undang. Hanya perlu kita sadari bahwa RUU ini kodifikasi, berarti dibuat selengkap mungkin tapi parsial. Kenapa parsial? Ada hal-hal tertentu yang belum diatur di situ. Apa misalnya seperti yang tadi disebut Bu Rahmi tentang pemanggilan saksi, penyampaian dokumen, pengambilan alat bukti dan sebagainya. Kenapa itu nggak masuk? Karena rencana di Kementerian Hukum, koreksi saya kalau keliru, itu memang politik hukum umumnya itu adalah kalau soal pengambilan alat bukti, penyampaian dokumen, itu kita mau meratifikasi perjanjian internasional, Service Convention sama Taking Evidence Convention. Jadi itu bagian, kalau itu sudah dilakukan dan sekarang prosesnya sedang berjalan, kita jadi punya sistem hukum perdata internasional yang more or less complete. Itulah, itu cita-cita. Amin. Terima kasih Ibu Rahmi, Pak Bayu dan juga Bu Firta. Semoga penerapannya nanti berjalan efektif di pengadilan dan juga tentunya bermanfaat sesuai dengan tujuan ya. Terima kasih atas perhatian Anda selama diskusi ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya.